setelah lelah tak pagi hari. Lagi engkau begitu bakarku dalam terik saat aku butuh. Ya, awal-awalnya saya dulunya ikut teman. Saya berpikir ya ikutan jualan koran aja, timbang main sana main sini gitu. Langsung saya terjun dari koran itulah, lama-lama dari awal kok malah enak jualan koran. Ya, sampai hari inilah saya tekunin. Aku bikin bambu tahun 2012. Terus aku juga suami sama anak-anak, dia meninggal, suami meninggal. Terus aku akhirnya minta-minta beli rumah, cari rumah, terus dari B baru ke warung. Terus aku mulai minta-minta, terus aku gajang, terus aku dapat jualan koran tahun 2019. Di 2019 sampai terus aku di sini ngekos 450 sama anak namanya Dini. Aku dapat korannya dulu di Pak Jono, Kaji Jono. Terus aku suruh jualan koran sama Bu Ida. Sekarang sama Bu Ida. Ingin ku bagi ceritaku, ingin ku bagi. Mungkin kita sedang sama memendam perih. Kayak kan saya kan kalau berdua kan harus coba sama yang pembeli. Bu, korannya. Bu, korannya. Ada yang banyak ini. Aku 50 sudah bisa. Tidak ada WC-nya, tidak ada apa-apanya. Kita coba sama yang pembeli itu. Dia coba. Kalau bu, koran ya. Kalau nanti koran satu kan ada 5.000, ada yang 3.000. Ya saya bilang, oh ini uangnya kebanyakan, tidak apa-apa buat itu aja. Saya kembalikan ya, dia nggak mau. Nah, dia kan sudah merasakan kasihan sama saya, dia bisa sopan. Tuh harus sopan sama yang pembeli itu. Kalau nggak sopan, mana korannya kan nggak habis-habis. Nggak laku. Kita harus sopan sama pembeli. Itu kitanya. Iya. Kalau koran tuh 2.000. Ya, kalau jawaban berapa? Jawaban 60.000. Nah, ya bu, 10.000. Ini bu kembalinya nggak usah 2.000. Berapa? Ya, berangkat jam 5, pulang jam 12. Setelah itu ya bergantian ngomong anak. Transportasi saya naik Trans Semarang dari Karangayu. Saya naik dari Karangayu, setelah Karangayu balik kota dari yang jurusan Ungaran. Nanti setelah habis jualan, saya naik itu lagi
jurusan Ungaran Trepruyo, turun di balik kota. Setelah itu saya naik bis lagi, jurusan Marina, turun di SMA Satrian. Setelah itu saya nyambung lagi ke feeder jurusan Ngalian. Habis itu setelah turun di Srindito. Ya, suka-dukanya ya kalau pas musim penghujan kadang nggak bisa berangkat, kadang ya korannya hujanan, saya kembalikan ke Mas Nuri. Suka-dukanya itu. Sering, kemarin ya gila. Sering. Ada udah kebut, ada serempet, ada sering. Aku udah satu mau nyampe udah serempet. Udah kasih uang buat kaki. Nah orangnya satu kali toh. Nah, lewat kanan toh. Awalnya saya membaca koran itu setelah saya bekerja, karena di kantor itu berlangganan koran karena untuk memenuhi kebutuhan kantor, sehingga waktu itu saya bekerja pertama kali itu di bagian dokumentasi, sehingga setiap hari saya harus sebelum mulai kerja saya harus baca koran. Lalu hal-hal yang penting saya disuruh clipping. Dari clipping itu masalah pembangunan air bersih atau kePU-an. Nah, kami setiap pagi baca itu, lalu kami clipping, kita potong yang untuk konsumsi atasan, clipping, terus saya serahkan. Setelah dibaca oleh pimpinan, semua karyawan itu suruh baca, maksudnya suruh parah. Kalau hal itu untuk kebutuhan pengetahuan teman-teman di kantor dan informasi-informasi yang berkaitan dengan di kantor, masalah air bersih, kekeringan, itu semua harus tahu. Walaupun itu dia bagian keuangan, bagian logistik, bagian teknis, semua harus tahu. Sehingga kami tiap pagi itu istilahnya baca koran. Nah, untuk itu kami juga di rumah supaya saya juga tidak ketinggalan dengan berita lain, karena hari Minggu kan hari libur, saya juga terus berniat untuk langganan koran, yaitu sejak tahun 83. Jadi mulai kerja 83 sampai sekarang saya masih berlangganan koran. Jadi saya berlangganan koran karena tadi saya utarakan, sejak di kantor itu Koran Sekolah Merdeka. Cuman pada waktu itu
produsen koran ya, yang penerbit koran itu kan bersaing. Ada Jawa Pos, ada Jawa Pos Group ya, Suara Merdeka, lalu ada Solo Pos. Nah kami sering juga selain baca koran di rumah atau di kantor, kami sering juga istilahnya beli kalau kita keluar kota, misalkan ada orang nawari koran, kita beli, entah itu Jawa Pos, Solo Pos. Jadi untuk lihat berita-berita kedaerahan, karena saya lihat seperti Jawa Pos Group itu kan dia membuat sounding untuk berita-berita itu Solo Raya, Semarang, lalu Pekalongan, lalu Banyumasan ya, sehingga kami kalau ke daerah nanti beli koran yang ada di daerah itu. Ya lebih baiknya lebih baiknya ya menghadapi risiko itu tantangan bagi loper koran. Masih kecil bisa membantu orang tua gitu. Dan ayahnya jaga aja. Kalau sebut karo orang tua, bisa karo orang tua. Masih kecil kan tahun 2002. Masih kecil. Masih usia muda. Nah, dia sangat muda. Kok pintere, kok bisa bantu karo orang tua. Yang itu kan tiga juga. Orang pinter karo orang tua, ya kok pintere ra karo dhewe kok karo aku. Ayang ya aku. Yo ngaku pray seminggu depan aja ngene nanti. Ya kok deh, kok penting juga. Tapi dicabut dia apa sih? Kalau pulang jam 9 malam, kalau berangkat kadang-kadang jam 3, kadang-kadang jam 7. Nah, itu kan kerjanya di kopi. Namanya jalan buat masih bantu. Nah, orang laki-laki kan jarang bantu orang tua. Gue bantu. Bantu bapak bantu kakak. Kadang-kadang nak gitu lah, gitu. Aku jaban nanti ya kayak gitu, kasihan. Badan tulang sendiri coba. Tantangannya tadi banyak orang pembeli uang 1.000, terus banyakan lagi ya itu. Kalau saya menampari pelanggan ya itu risikonya mau ketabrak sama mobil-mobil. Diam aja ya.